Pemirsa, tanah beraspal di kawasan Pasar Kembang, Tegalsari, Surabaya yang meletus dan menimbulkan gundukan tanah. Hal ini sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan panik. Pihak PDAM Surya Sembada Surabaya menyebutkan hal tersebut terjadi diperkirakan karena kondisi tanah berpasir dan berlumpur. Gundukan tanah beraspal di kawasan Pasar Kembang, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur yang timbul akibat pemasangan pipa PDAM ini sempat membuat warga dan pengendara lain panik dan videonya pun viral di media sosial. Baiklah, setelah menonton, udah dapat kan gambarannya? Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks berita. Simak ya. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati terhadap berita hoaks. Baiklah, selanjutnya adapun struktur teks berita. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan. Yang pertama yaitu kepala berita, yang kedua tubuh berita, yang ketiga ekor berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lead, teras berita atau orientasi. Jadi nggak usah bingung ya. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, sehingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Yang ketiga yaitu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Selanjutnya, adapun unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6 macam, atau yang kita kenal sebagai 5W tambah 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar lebih gampang, kamu bisa mengingatnya dengan menjadikannya adik Simba. Yang pertama, apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana, yaitu where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, yaitu kapan atau disebut dengan when.
kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah